Aku terjerumus ke dunia hitam hingga akhirnya kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebut saja namaku Rani. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah menjadi sebuah cerita kelam yang begitu sulit untuk dibagikan. Setiap kali aku mengingat masa-masa itu, hatiku terasa hancur. Tetapi aku ingin berbagi kisah ini agar tidak ada wanita yang mengalami nasib tragis sepertiku. Sebuah pelajaran yang bisa diambil, bahwa terkadang keputusan yang nampak sederhana bisa membuka pintu bagi takdir yang tak terduga. Awal tahun 2015 adalah titik balik dalam hidupku. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk meninggalkan desaku dan merantau ke Jakarta, sebuah kota yang katanya penuh dengan harapan dan peluang. Di desa kecil tempatku tinggal, peluang pekerjaan hampir tak ada. Hanya ada beberapa pekerjaan di pabrik atau sawah, dan itu pun dengan bayaran yang sangat minim. Gaji yang diterima oleh pekerja di sana hanya sesuai dengan UMR, bahkan kadang-kadang lebih rendah. Tidak cukup untuk hidup layak, apalagi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, hidup tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Apa yang menantikanku di Jakarta ternyata jauh dari bayangan indah yang selama ini aku simpan. Aku tidak tahu bahwa kota ini menyimpan sisi gelap yang akan menjeratku, membawa hidupku ke dalam liku-liku yang tak pernah aku duga. Dan di sanalah kisah kelamku dimulai. Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kehilangan, penyesalan, dan pelajaran berharga yang harus aku hadapi. Terkadang, langkah-langkah yang kita ambil dengan harapan besar bisa membawa kita ke jalan yang penuh duri. Dan pada saat itulah, kita harus belajar untuk bangkit, meskipun rasa sakitnya begitu mendalam. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama, Mas Yanto, sudah menikah dan tinggal di Kalimantan bersama istrinya. Ia jarang pulang ke desa sejak pernikahannya. Terkadang, aku merindukan kehadirannya. Tetapi aku tahu dia punya tanggung jawab besar untuk keluarganya sendiri. Mas Yanto selalu menjadi sosok yang tegas dan bijaksana di mata kami. Ia adalah teladan bagi kami, adik-adiknya. Di saat ayah mulai menua dan tidak sekuat dulu, Mas Yanto mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Namun meski jauh, kami tahu bahwa Mas Yanto masih peduli. Setiap bulan, ia selalu menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai supir truk antar provinsi di Kalimantan untuk dikirimkan ke ayah dan ibu. Uang itu membantu kebutuhan sehari-hari keluarga kami. Walaupun begitu, beban untuk merawat ayah dan ibu di rumah tetaplah tanggung jawabku sebagai anak perempuan yang tinggal di desa. Tapi setelah keputusanku merantau ke Jakarta, tugas itu pun berpindah ke adikku yang bungsu, Arum. Arum masih duduk di bangku kelas 3 SMP saat aku memutuskan pergi. Usianya baru menginjak 15 tahun, namun ia sudah harus memikul beban yang cukup berat. Aku merasa bersalah meninggalkannya dengan tanggung jawab ini. Bagaimana tidak, tugas menjaga orang tua bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan kondisi ayah yang semakin menua dan ibu yang sering sakit-sakitan. Ayahku, meskipun masih bekerja di sawah, sudah tidak sekuat dulu. Lututnya sering terasa nyeri, dan jalan pun terkadang terasa sulit baginya. Sementara ibuku, sejak beberapa tahun terakhir, sering mengeluh lelah dan lemah tanpa alasan yang jelas. Usia mereka berdua semakin lanjut, dan kesehatannya semakin menurun. Aku bisa membayangkan bagaimana Arum harus bangun lebih awal untuk membantu ibu menyiapkan sarapan dan memastikan ayah bisa berangkat ke sawah tanpa kekurangan apapun. Setelah itu, Arum harus pergi ke sekolah, berjuang menyelesaikan pendidikannya dengan segala keterbatasan yang ada. Meski demikian, aku tahu bahwa Arum adalah anak yang kuat. Dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Keluarga kami memang sederhana, tapi penuh dengan cinta. Meskipun kehidupan kami jauh dari kemewahan, kehangatan selalu ada di rumah kecil kami di desa. Ayah dan ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami, meski dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.
Aku tahu betul bahwa setiap tetes keringat ayah di sawah adalah untuk memastikan bahwa aku, Mas Yanto dan Arum bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sesuatu yang mungkin tidak bisa diraihnya ketika ayah masih muda. Keberangkatanku ke Jakarta adalah keputusan yang sulit, bukan hanya karena aku akan meninggalkan keluargaku, tetapi juga karena aku tahu bahwa aku akan membawa beban tanggung jawab dan harapan mereka bersama. Mereka berharap besar kepadaku, berharap aku bisa sukses dan membantu memperbaiki kehidupan kami. Di satu sisi, hal itu memberiku semangat, tetapi di sisi lain, aku merasa terbebani. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak bisa memenuhi harapan mereka? Namun meski ada keraguan, aku harus mencoba. Harapan besar itu ada di pundakku, dan meskipun berat, aku siap untuk memperjuangkannya. Dengan hati yang penuh tekad dan doa-doa dari keluargaku, aku meninggalkan desa kecilku menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, aku merasakan suasana yang jauh berbeda dengan di desa yang tenang dan sederhana. Di sini suara bising sangat terasa, di mana jalanan yang penuh sesak dengan kendaraan. Deru klakson tiada henti, serta gedung-gedung tinggi yang menjulang. Semuanya membuatku merasa kecil dan asing. Aku sendiri tinggal sementara dengan seorang teman, Mira, yang sudah bekerja di sebuah toko baju di pusat perbelanjaan. Mira adalah teman satu sekolahku yang lebih dulu merantau ke Jakarta. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan di kota besar, sementara aku masih mencoba menyesuaikan diri. Udah Ran, tenang aja, kamu juga nantinya bakal terbiasa kok. Lama-lama, kamu juga akan merasa bahwa Jakarta ini seperti rumahmu sendiri, kata Mira, mencoba menenangkanku ketika aku terlihat linglung menghadapi hiruk-pikuk kota. Namun seminggu berlalu, dan aku mulai merasa putus asa. Mencari pekerjaan di Jakarta ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Aku telah melamar ke berbagai tempat, toko, pabrik, hingga menjadi asisten rumah tangga. Namun belum ada yang menerimaku. Setiap kali pulang dengan tangan kosong, hatiku semakin gelisah. Aku mulai mempertanyakan keputusanku untuk merantau. Jakarta tidak seindah yang diceritakan oleh orang-orang. Rasanya seperti tenggelam dalam arus kota yang besar. Dengan banyaknya saingan yang sama-sama mencari pekerjaan, ketidakpastian ini mulai menggerogoti keyakinanku. Hingga aku hampir saja ingin kembali ke kampung halaman. Tetapi tepat ketika rasa putus asa mencapai puncaknya, nasib akhirnya berpihak padaku. Aku diterima bekerja di sebuah restoran kecil yang terletak di pinggir kota. Restoran itu tidak terlalu mewah, namun cukup ramai dikunjungi orang-orang. Meskipun gajinya tidak besar, aku merasa beruntung karena restoran tersebut menyediakan fasilitas makan dan tempat tinggal di sebuah mes yang diperuntukkan bagi para pegawainya. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Setidaknya, aku tidak perlu memikirkan biaya makan dan tempat tinggal yang seringkali menjadi beban bagi para perantau di kota. Hari-hari pertama bekerja di restoran terasa melelahkan. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja yang cepat, terutama saat jam makan siang dan malam. Ketika pelanggan membludak, aku harus terbiasa dengan suasana riuh, melayani berbagai macam pelanggan dengan beragam kepribadian. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa nyaman. Perlahan, aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Gaji yang kuterima, meski tidak besar, cukup untuk aku kirimkan sebagian ke keluargaku di desa. Aku tahu, mereka sangat mengandalkan bantuanku, terutama karena ayah dan ibu yang sudah semakin tua. Setiap kali aku menelpon rumah, mendengar suara adikku Arum yang menceritakan keadaan di desa, membuatku semakin bersemangat untuk bekerja lebih giat. Kebahagiaan mereka adalah motivasiku. Dalam benakku, aku selalu berkata, ini semua untuk mereka, aku harus kuat. Namun kehidupan di Jakarta tidak pernah semudah yang terlihat di permukaan. Di balik kenyamanan tempat tinggal dan pekerjaan, ada realita lain yang mulai menyapa. Kerasnya kehidupan kota besar, terutama dunia gemerlap malam, mulai memperlihatkan wajah aslinya. Mes tempatku tinggal memang sangat nyaman. Tetapi di sisi lain, lingkungan di sana cukup bebas. Tidak ada aturan yang ketat. Para penghuni mes bisa pulang kapan saja yang mereka mau. Dan tidak jarang beberapa di antaranya bahkan bermalam di luar. Aku sering mendengar suara tawa dan musik keras dari kamar tetangga
yang pulang larut malam setelah menghabiskan waktu di klub atau di bar. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Aku hanya fokus pada pekerjaanku dan menghindari segala bentuk godaan yang bisa merusak konsentrasiku. Namun lama-kelamaan, ajakan dari teman-teman kerja untuk ikut bersenang-senang mulai datang. Mereka sering mengajak pergi setelah jam kerja selesai, menghabiskan waktu di kafe, karaoke, atau bahkan ke klub malam. Rani, kamu mau sampai kapan kerja terus? Sesekali kamu harus santai juga dong. Menikmati hidup, kata salah satu temanku, Vina, yang sudah lebih lama bekerja di restoran itu. Vina adalah tipe orang yang mudah bergaul dan selalu tampak ceria. Dia sering menceritakan pengalamannya bersenang-senang di Jakarta, pergi ke berbagai tempat hiburan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Awalnya, aku menolak ajakannya, namun kehidupan di Jakarta kadang membuat rasa kesepian menghampiriku. Teman-teman di restoran mulai memandangku sebagai sosok yang kaku dan tertutup. Hingga akhirnya, rasa penasaran dan tekanan sosial membuatku luluh. Suatu malam, aku mulai menerima ajakan Vina dan teman-teman lainnya untuk pergi ke sebuah klub malam di pusat kota. Hanya untuk sekali ini aja, pikirku. Mencoba membenarkan keputusan yang ku tahu dalam hatiku bukanlah pilihan yang bijak. Sesampainya di klub itu, aku disambut dengan pemandangan yang asing bagiku. Lampu-lampu gemerlap, musik yang menghentak, serta orang-orang yang menari tanpa henti. Dunia ini begitu berbeda dari dunia yang ku kenal. Aku mencoba menikmati suasana, tetapi jauh dalam hatiku ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuiku. Aku melihat beberapa temanku mulai mabuk, tertawa-tawa tanpa kendali, dan sebagian dari mereka menghilang entah kemana. Vina yang awalnya nampak mengajakku bersenang-senang, kini sibuk dengan dunianya sendiri, meninggalkanku di sudut ruangan dengan segelas minuman di tangan. Malam itu adalah pertama kalinya aku merasakan bahwa dunia malam bisa menjadi begitu menggoda, sekaligus menakutkan. Kegelapan dan gemerlapnya seolah menutupi kenyataan pahit di baliknya. Saat itu, aku masih berpikir bahwa aku bisa mengendalikan diriku, bahwa aku tidak akan terjebak dalam dunia ini. Tetapi aku salah. Dunia malam mulai mempengaruhi diriku lebih dari yang aku sadari. Teman-teman di restoran sering membicarakan kesenangan mereka di malam hari, dan tanpa sadar, aku semakin sering ikut dalam kegiatan mereka. Klub malam, karaoke, dan tempat-tempat hiburan lainnya menjadi bagian dari rutinitasku. Aku tahu ini bukanlah jalan yang benar, tetapi sulit untuk menolak ketika semua orang di sekitarku melakukannya. Jakarta, yang awalnya kutuju untuk mencari rezeki dan membahagiakan keluargaku, mulai menunjukkan sisi gelapnya yang perlahan-lahan merusak prinsip-prinsipku. Hidupku semakin hancur saat aku mengenal Erwin. Dia adalah salah satu rekan kerja di restoran. Dari awal pertemuan, dia selalu ramah dan perhatian. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menjadi dekat. Erwin sering membantuku dalam pekerjaan dan memberikan nasihat ketika aku merasa kewalahan. Setiap kali berbicara dengannya, aku merasa ada seseorang yang memahami kesulitanku dan berada di sisiku. Lambat laun, perhatian dan kebaikan Erwin berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Hubungan kami terus berkembang, dari sekedar teman menjadi lebih intim. Dalam waktu singkat, kami sering berbagi cerita tentang hidup, suka dan duka. Aku merasa nyaman dengannya, seolah-olah aku bisa melupakan semua beban dan tekanan yang menghimpitku selama ini. Erwin membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian di kota besar ini, namun ada sesuatu yang berubah. Di balik hubungan yang nampaknya penuh dengan kasih sayang, kami mulai terlalu terbawa arus pergaulan yang semakin bebas. Awalnya, hanya sekedar saling menemani pulang larut malam, lalu berkembang menjadi kebersamaan yang tak terbatas. Melewati batas-batas yang seharusnya kami jaga, apa yang dimulai sebagai cinta, perlahan berubah menjadi hubungan yang berbahaya, penuh dengan dosa yang tak termaafkan. Aku yang awalnya gadis desa yang lugu dan polos, kini telah jauh berubah. Aku terlalu terbuai dengan kehidupan kota dan kemesraan dengan Erwin. Dunia malam yang dulu hanya kulihat dari luar, kini mulai masuk ke dalam diriku. Hubungan kami semakin intens. Tanpa sadar kami sudah masuk ke dalam perangkap pergaulan bebas yang tanpa batas. Aku dan Erwin untuk pertama kalinya melakukan hubungan terlarang suami istri di sebuah hotel.
Aku saat itu tidak sadar dengan apa yang telah aku lakukan, karena saat itu kami asik berpesta minuman, hingga aku tak sadar sudah berada di dalam kamar hotel dengan kondisi yang hanya terbalut selimut bersama Erwin. Saat itu aku tak menyesali hal itu, karena aku melakukan atas dasar suka sama suka. Namun sebulan setelah kami mulai bersama, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjal. Tubuhku sering terasa lelah, dan aku menyadari bahwa menstruasiku terlambat. Pada awalnya, aku mencoba menepis rasa khawatir itu, berpikir bahwa mungkin ini hanya karena stres atau perubahan lingkungan. Namun semakin hari perasaanku semakin tidak tenang. Setelah beberapa kali mencoba mengabaikan, akhirnya aku memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan. Aku duduk di kamar mandi mes, menatap alat tes kehamilan di tangan. Detik-detik menunggu hasilnya terasa sangat lama. Dan saat 2 garis merah muncul, hatiku langsung luruh. Aku hamil. Perasaan panik langsung menghantamku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pikiran tentang masa depanku, keluargaku di desa, dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap berita ini. Semuanya berputar di kepalaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ketika akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Erwin, aku berharap dia akan memberikan dukungan dan solusi atas semua yang telah kami hadapi. Malam itu, dengan penuh kecemasan, aku memutuskan untuk mengajak Erwin bicara. "Win, aku hamil," kataku dengan suara bergetar. Ekspresi di wajahnya langsung berubah. Dari yang semula tenang dan santai, wajahnya mendadak tegang. Dia menatapku sejenak tanpa berkata-kata. Aku bisa melihat kepanikan di matanya. Namun aku tidak siap dengan reaksi yang akan muncul berikutnya. "Apa?" Suaranya terdengar seperti bisikan kasar yang tertahan. "Kamu serius?" Aku mengangguk pelan, mencoba menahan air mataku yang sudah mulai menggenang di pelupuk mataku. "Iya, aku sudah tes dan hasilnya positif." Erwin berdiri dari tempat duduknya, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ia terlihat gusar, bingung, dan takut. Ini tidak mungkin, Rani. Aku nggak siap. Aku nggak bisa tanggung jawab." "Win, apa maksudmu, Win? Bukannya kamu sudah janji pada waktu itu akan menikahi aku kalau terjadi apa-apa?" Aku memohon dengan suara yang mulai tercekat. Namun Erwin tidak mendengarkanku. Dia langsung meninggalkanku begitu saja di sana, berjalan keluar dari mes dengan langkah yang cepat. Aku mencoba mengejarnya, tapi dia sudah menghilang di kegelapan malam. Pada saat itulah, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, ketika aku mencoba menghubunginya, semua kontaknya terputus. Nomor ponselnya tidak lagi aktif, dan dia tidak lagi muncul di tempat kerja. Erwin menghilang dari hidupku, meninggalkanku sendirian dengan beban yang begitu berat. Aku merasa hancur. Bagaimana bisa orang yang begitu kusayangi, yang telah menjalin hubungan denganku, meninggalkanku begitu saja dalam situasi seperti ini. Aku merasa tertipu dan dihianati. Hidupku yang semula sudah mulai stabil, kini kembali berantakan. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan bahwa aku sekarang sendirian, hamil, dan tanpa dukungan dari Erwin atau siapapun. Setiap malam, aku menangis di kamar mes, memikirkan masa depan yang suram. Aku merasa kehilangan arah. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Bayangan tentang keluargaku di desa terus menghantui pikiranku. Apa yang akan mereka katakan jika tahu aku hamil di luar nikah? Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini kepada mereka? Sementara itu, perutku semakin membesar, menjadi bukti dari hubungan terlarang yang telah kulalui. Di tengah keputusasaan, aku merasa sangat rapuh dan terisolasi. Semua rencana yang telah kubangun hancur berantakan. Masa depan yang dulu kulihat cerah di Jakarta, kini tenggelam dalam kegelapan. Dan aku, sekali lagi, harus menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Meskipun nampaknya tak ada jalan untuk keluar. Saat kehamilanku memasuki usia 3 bulan, hidupku terasa semakin berat. Tekanan mental dan emosional yang kurasakan begitu kuat, hingga aku mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di tengah keputusasaan ini, pikiran untuk menggugurkan kandungan sempat melintas di benakku. Rasanya dengan semua beban yang kupikul sendirian,
Menggugurkan bayi ini mungkin menjadi solusi tercepat untuk keluar dari mimpi buruk yang kurasakan. Namun di tengah gelapnya pikiranku, ada satu orang yang selalu berada di sisiku, Mira. Temanku sejak aku pertama kali datang ke Jakarta. Mira tidak hanya teman yang tidak hanya sekedar ada saat senang, tetapi juga dalam masa-masa sulit. Ketika aku dengan berat hati mengungkapkan niatku untuk mengakhiri kehamilan ini, Mira langsung memelukku dengan erat dan menangis bersamaku. "Rani, kamu gak boleh melakukan ini. Aku tahu ini sangat berat, tapi membunuh bayi ini bukanlah jawabannya," katanya sambil menghapus air mataku. "Kamu kuat, kamu bisa melewati ini semua." Kata-kata Mira menjadi semacam pegangan di tengah kegelapan yang menyelimuti hatiku. Dia selalu mendampingiku, memastikan bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Saat aku mulai sering mengalami kelelahan fisik, terutama setelah perutku semakin membesar, Mira dengan sukarela membantu segala kebutuhanku. Bahkan ketika aku terpaksa berhenti bekerja karena kondisi tubuhku yang semakin lemah, Mira tetap ada untukku. Dia yang menanggung sebagian besar bebanku, termasuk keuangan, dengan tabungan yang ia miliki. Mira adalah penyelamatku. Setiap malam, ketika aku menangis dalam kesendirian, dia selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Namun masa-masa sulit itu mencapai puncaknya saat kehamilanku memasuki 8 bulan. Kondisi fisikku yang semakin lemah, ditambah lagi dengan tekanan batin karena harus menghadapi kenyataan sendirian di Jakarta, membuatku merasa bahwa aku tidak bisa lagi terus bertahan di kota ini. Aku tahu pada akhirnya aku harus pulang, menghadapi keluargaku, dan memikul aib yang sudah kubawa. Aku menyampaikan niatku kepada Mira untuk kembali ke kampung. Awalnya, dia mencoba meyakinkanku untuk tetap tinggal di Jakarta. Tetapi setelah melihat betapa tertekannya aku, dia tahu bahwa aku butuh dukungan keluarga. Dengan kebaikan hatinya, Mira berinisiatif mengantarku pulang ke kampung halaman. Perjalanan pulang terasa begitu emosional bagiku. Dalam perjalanan itu, Mira berada di sisiku, memberikan kekuatan yang kubutuhkan. Namun sesampainya di depan rumah orang tuaku, Mira terlihat ragu. "Aku gak bisa ikut masuk, Rani. Ini masalah keluargamu. Aku takut bikin situasi semakin rumit," katanya dengan suara pelan, sembari mengelus bahuku. Aku mengangguk, mengerti bahwa Mira sudah melakukan lebih dari cukup untukku. "Terima kasih ya Mir, aku gak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan untukku." Setelah Mira pergi, aku berdiri di depan pintu rumah dengan nafas yang terasa berat. Perasaan takut menyelimutiku, membayangkan bagaimana reaksi ayah dan ibuku saat melihat keadaanku yang sudah sangat berubah. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu. Dan air mata yang sejak tadi kutahan pun akhirnya pecah. Ibu yang pertama kali melihatku berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang semula penuh dengan senyum, seketika berubah pucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya memandang perutku yang sudah membesar dengan tatapan yang sulit kubaca. Ayahku, yang sedang duduk di ruang tamu, menyusul keluar. Wajahnya segera memerah ketika menyadari keadaan ini. "Apa ini, Rani?" tanya ayah dengan suara bergetar, campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Lidahku terasa keluh, dan hanya air mata yang terus mengalir di pipiku. Setelah beberapa saat, aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya. Tentang pertemuanku dengan Erwin, tentang bagaimana dia meninggalkanku, dan tentang beban yang kutanggung selama ini. Reaksi ayahku jauh di luar dugaanku. Dalam kemarahan yang tak terbendung, dia menampar pipiku dengan keras. Rasa perih di pipi tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. "Anak macam apa kamu? Kamu tega membawa aib sebesar ini ke keluarga kita," teriak ayah. Suaranya bergetar karena marah. Ibu yang sejak tadi hanya diam, segera melerai. "Sudah, Pak. Ini anak kita. Apapun yang terjadi, dia tetap darah daging kita." Namun kemarahan ayah tak mudah mereda. Di desaku, hamil di luar nikah adalah aib besar yang bisa menghancurkan reputasi seluruh keluarga. Sejak saat itu, aku menjadi beban yang tak hanya kutanggung sendirian, tetapi juga menimpa keluargaku.
Tatapan-tatapan penuh hinaan dari tetangga, bisikan-bisikan di balik punggungku, semuanya membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Meskipun berat, ibuku tetap berdiri di sisiku. Dia merawatku selama masa kehamilan, meski dengan hati yang penuh luka. Setiap malam, aku mendengar tangisannya di balik dinding kamar, merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi pada anaknya. Namun dia tidak pernah meninggalkanku. Kasih sayang ibu adalah satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupku saat itu. Waktu terus berlalu, dan akhirnya tibalah hari yang kutakutkan sekaligus kunanti. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Saat pertama kali menggendongnya, semua rasa takut, malu dan penyesalan yang menghantuiku seolah menghilang. Di balik semua penderitaan yang kurasakan, ada satu cahaya kecil yang membuatku kembali merasa dicintai dan diharapkan. Aku memberinya nama Danis. Meski perjalanan hidupku begitu berat, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa Danis akan tumbuh dengan penuh kasih sayang. Meskipun aku tahu, tantangan besar masih menanti di depan sana. Setelah beberapa tahun berlalu dan kondisi mental dan psikisku mulai membaik, aku merasa sudah saatnya untuk kembali bekerja. Danis anakku yang kini berusia hampir 2 tahun sudah cukup besar untuk kutinggalkan dalam pengasuhan ibuku. Meskipun hatiku terasa berat meninggalkannya, aku tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Aku butuh pekerjaan, tidak hanya demi kebutuhan Danis, tetapi juga demi keluargaku yang selama ini telah menanggung beban akibat kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku berbicara dengan kedua orang tuaku, meminta izin dan pengertian mereka untuk kembali merantau ke Jakarta. Ayahku, meskipun masih menyimpan rasa kecewa, tidak lagi bersikap sekeras dulu. Dia tahu bahwa ini keputusan yang harus aku ambil, dan dia perlahan belajar menerima keadaan yang sudah terjadi. Ibuku seperti biasa, hanya diam dengan tatapan sedihnya, namun dia mendukung apa yang kurasa terbaik untuk masa depanku dan Danis. Jaga dirimu baik-baik di sana ya Rani, Danis akan aman bersama kami, kata ibu saat aku pamit di pintu. Dengan perasaan berat namun tekad yang kuat, aku kembali menginjakkan kakiku di Jakarta. Kali ini, meskipun dengan rasa cemas, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lagi terseret dalam arus yang sama. Kehidupanku mungkin telah berubah selamanya, namun aku ingin memberikan yang terbaik untuk Danis. Di Jakarta, melalui kenalan Mira, aku berhasil mendapatkan pekerjaan baru sebagai baby sister untuk keluarga kaya. Tugas baruku cukup melelahkan, tapi aku bersyukur bisa bekerja kembali. Majikanku adalah sepasang suami istri yang sibuk dengan pekerjaan mereka, dan tugasku adalah merawat anak mereka yang masih balita. Pekerjaannya tidak mudah, tapi aku merasa lega karena lingkungannya jauh lebih baik dibandingkan dengan tempatku bekerja dulu. Di tempat itulah aku mengenal Tony, yang kelak akan menjadi suamiku. Tony adalah seorang penjual nasi goreng yang sering lewat di depan rumah majikanku saat sore hari. Setiap hari, aku selalu melihatnya. Awalnya pertemuan kami hanya sebatas basa-basi. Aku sering membeli nasi goreng darinya untuk makan malam, dan Tony selalu menyapaku dengan senyum ramahnya. Entah bagaimana, dari obrolan ringan, hubungan kami perlahan semakin akrab. Tony orang yang sederhana, tapi dari sikapnya, aku bisa merasakan kebaikan hati yang tulus. Dia selalu siap mendengarkan ketika aku bercerita tentang lelahnya pekerjaanku, atau tentang Danis yang kerap memenuhi pikiranku saat aku jauh darinya. Suatu malam, ketika aku dan Tony duduk di bangku trotoar sambil memakan nasi goreng buatannya, aku memutuskan untuk bercerita tentang masa laluku. Aku merasa Tony berhak tahu sebelum hubungan kami menjadi lebih jauh. Dengan hati yang berdebar, aku menceritakan tentang Erwin, kehamilanku yang tak terduga, dan Danis anak yang lahir dari hubungan yang penuh dosa. Setelah mendengarkan ceritaku, Tony tidak langsung merespon. Aku bisa melihat wajahnya berpikir, tapi dia tetap tenang. Dalam hatiku, aku siap menerima jika dia merasa tidak bisa melanjutkan hubungan ini setelah tahu masa laluku yang kelam. Rani, ucap Tony setelah beberapa saat, kita semua punya masa lalu. Kamu sudah melewati banyak hal, tapi yang terpenting sekarang adalah kamu berubah dan berjuang untuk masa depan. Aku tahu kamu wanita yang kuat. Kata-kata Tony membuat dadaku terasa lega.
Aku hampir tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menerima segala keburukan masa laluku tanpa menghakimiku. Tony tidak pernah mempermasalahkan Danis atau hubunganku di masa lalu. Baginya, apa yang penting adalah bagaimana aku menjalani hidupku sekarang. Tidak lama setelah itu, Tony menyatakan keseriusannya. Dia melamarku dengan cara yang sederhana namun tulus. Hatiku tersentuh. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang yang bisa menerimaku apa adanya, terutama setelah segala kesalahan yang kulakukan. Kami pun memutuskan untuk menikah. Aku membawa Tony pulang ke desaku untuk menemui keluargaku. Tony berasal dari kota yang sama denganku, meski dari desa yang berbeda. Saat pertama kali memperkenalkan Tony kepada kedua orang tuaku, aku bisa melihat kebahagiaan di mata ibuku. Ayahku, meskipun tidak banyak bicara, menerima Tony dengan baik. Baginya yang terpenting adalah aku bisa memulai hidup baruku dengan orang yang tepat. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Tidak ada pesta besar, tapi itu tidak penting. Yang terpenting bagiku adalah aku kini punya seseorang yang bisa kuandalkan. Setelah pernikahanku dengan Tony, kehidupan yang dulu dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan perlahan berganti dengan kedamaian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tony dengan kesederhanaan dan ketulusannya benar-benar menjadi penopang hidupku. Masa laluku yang suram kini hanyalah bayangan jauh yang tertelan oleh cinta, pengertian dan perhatian yang Tony berikan setiap hari. Dia bukan hanya suamiku, dia adalah sosok yang membuatku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Yang paling penting membuatku terharu adalah bagaimana Tony memperlakukan Danis. Meskipun bukan anak kandungnya sendiri, Tony tidak pernah memperlihatkan perbedaan. Dia memperlakukan Danis seolah-olah dia adalah darah dagingnya sendiri. Dan aku bisa melihat Danis begitu dekat dengan Tony. Ada sesuatu yang menenangkan ketika melihat hubungan mereka. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat untuk menemaniku menjalani hidup ini. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, kami memutuskan untuk menetap di desa. Kehidupan di kota mungkin memberikan kesempatan yang lebih luas, tapi kami merasa lebih damai di desa. Di sini, kami memulai hidup baru dengan fokus pada usaha berjualan nasi goreng yang sudah dirintis oleh Tony. Awalnya, usaha kami hanyalah warung kecil di pinggir jalan. Namun berkat ketekunan dan kerja keras kami, usaha itu berkembang lebih cepat dari yang kami kira. Tony adalah sosok yang sangat ulet dan rajin. Dia tidak pernah mengeluh meski harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Seringkali aku menemaninya di warung, membantu melayani pelanggan, atau sekedar menemani saat dia memasak nasi goreng. Usaha nasi goreng kami menjadi cukup populer di desa. Pelanggan yang datang tidak hanya dari sekitar desa, tetapi juga dari daerah lain. Mulut ke mulut adalah senjata ampuh, dan kualitas makanan yang kami tawarkan selalu menjadi prioritas. Tidak lama kemudian, kami bisa memperbesar warung kami dan bahkan memperkerjakan beberapa orang untuk membantu kami. Kehidupan kami tidak lagi seperti dulu. Kami bisa hidup dengan layak. Dan yang paling penting, kami hidup dengan bahagia. Setelah semua yang kulalui, kehidupan damai bersama Tony dan keluarga kecil kami adalah anugerah yang tidak ternilai. Aku juga telah melahirkan seorang anak dari buah cinta aku dan Tony. Seorang putri yang sangat cantik yang kami beri nama Amira. Kehadirannya melengkapi kebahagiaan kami dan membuat kehidupan terasa semakin berwarna. Melihat Danis dan Amira tumbuh bersama, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur. Danis meskipun tahu bahwa Tony bukanlah ayah kandungnya, tetap menyayangi Tony seperti ayahnya sendiri. Sementara Amira selalu merasa nyaman di dekat Danis, yang kini sudah menginjak usia 5 tahun. Kehangatan dan kedekatan mereka sering membuatku terharu. Aku tahu bahwa keluargaku mungkin tidak sempurna, tapi cinta yang ada di antara kami membuat segalanya terasa utuh. Setiap sore, setelah menutup warung, Tony dan aku akan duduk di depan rumah sambil menikmati pemandangan senja. Anak-anak kami bermain di halaman, tertawa riang tanpa beban. Di saat-saat seperti inilah, aku sering termenung, mengingat betapa jauhnya perjalanan hidupku
Dari gadis desa yang terjebak dalam kesalahan, hingga kini menjadi seorang ibu dan istri yang hidup dengan tenang dan penuh cinta. Bersama Tony, aku belajar bahwa kesalahan masa lalu bukanlah penentu akhir dari kebahagiaan. Kami terus melangkah maju, membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Kehidupan baru kami di desa benar-benar terasa damai. Tidak ada lagi hiruk-pikuk kota, tidak ada lagi kesalahan masa lalu yang membayangi. Yang ada hanyalah masa kini yang penuh dengan cinta dan harapan. Aku bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadaku, dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dari kisahku ini, aku belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kesalahan di masa lalu memang bisa menjadi beban, tapi dengan tekad dan dukungan dari orang-orang yang mencintai kita, masa depan masih bisa diperbaiki. Aku berharap para wanita di luar sana bisa mengambil pelajaran dari kisahku ini, agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Jangan biarkan godaan sesaat menghancurkan masa depan kita. Tapi jika terlanjur, ingatlah bahwa selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hidup selama kita tidak menyerah.